kita langsung lanjutkan informasi berikutnya di Muslim Update. Ya pemirsa, kita awali informasi di segmen 2 ini ada informasi polisi yang meringkus 2 wanita pencuri sejumlah mobil di Jakarta Selatan dengan modus pembiusan. Jadi kedua pelaku ini mencari korban melalui media sosial, lalu berpura-pura menawarkan bisnis, kemudian bertemu di kamar hotel. Unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Selatan menangkap 2 wanita residivis dalam pencurian mobil dengan modus pembiusan. Kedua pelaku awalnya mencari korban melalui media sosial. Mereka berpura-pura menawarkan bisnis, kemudian mengajak bertemu korban di kamar hotel. Setibanya di kamar hotel, korban diperdaya dengan hidangan kopi yang dicampur obat bius. Saat korban tidak sadarkan diri, kedua pelaku leluasa menguras barang berharga, termasuk membawa kabur mobil korban. Setelah bertemu dengan korban di satu tempat, khususnya di kamar sebuah hotel, kemudian berbicara sedikit dan kemudian ditawarkan oleh pelaku kopi. Ya. Ternyata kopi tersebut berisi obat bius dengan jenis alprazolam. Selain menangkap 2 wanita, polisi juga mengamankan 3 pria yang menjadi penadah hasil curian. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim, ini ada 2 wanita yang menipu orang yang dikenal lewat media sosial dan lantas melancarkan aksi pencuriannya. Ini saya ingin berdiskusi dengan Ustaz Erik. Ustaz, bagaimana sih sebenarnya kodrat wanita menurut pandangan Islam, dan bagaimana tanggapan Ustaz melihat ada 2 wanita yang melancarkan aksi kriminal seperti ini? Ya, kita tentu prihatin yang di dalam pandangan Islam itu kan yang namanya perempuan ya, yang namanya wanita itu kan dimuliakan karena mereka ini sebagai ibu lah ya. Jadi sebagai ibu itu dalam hadis juga ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW siapa orang yang paling harus diutamakan, itu adalah ibu ya, sebanyak 3 kali. Artinya wanita ini diutamakan dalam Islam. Nah karenanya pekerjaan-pekerjaan yang harus kemudian terlalu beresiko seperti misalnya pekerjaan keluar rumah dan lain-lain, seyogianya atau seringkali kalau dalam konsep Islam itu tidak diberikan kepada wanita karena beresiko dan cukup berbahaya begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana wanita itu harus selalu menjaga kehormatannya ya. Jadi bagaimana cara berpakaiannya, menutup aurat dan lain-lain, tidak boleh tabarruj ya, godul basar dan lain-lain. Artinya apa? Artinya dijaga agar tidak terjadi kemaksiatan atau potensi untuk kemudian terjadinya kemaksiatan. Nah, karenanya dalam bekerja, di dalam bisnis dan lain-lain, ketika wanita kemudian melakukan pekerjaan itu, apalagi berbahaya seandainya masuk ke dalam hotel dan lain-lain, itu kan sebetulnya sangat berbahaya. Nah, tetapi ini kasusnya adalah wanita ini yang kemudian menjadi para pelaku atau misalnya orang-orang yang kemudian berkomplot untuk menipu dengan ya tadi ya mungkin sedikit banyaknya dengan merayu dan lain-lain. Dan ini hati-hati bagi lelaki juga, tetap ketika pekerjaan itu harus dilakukan halalan thayyiban gitu ya. Ini ketika ada syariat yang kemudian dilanggar, itu alarm kita itu harus kemudian muncul dan kita harus menghindari dari potensi-potensi terjadinya kemaksiatan. Karena apapun bisnisnya kalau misalnya dilakukan dengan adanya pelanggaran syariat gitu ya, atau muncul keharaman gitu, tidak akan membawakan berkah. Nah, jadi ini kita prihatin sekali, apalagi wanita-wanita ini yang kemudian melakukan penipuan-penipuan yang seharusnya mereka ini justru dimuliakan. Mereka ini tidak perlu berpikir tentang permasalahan-permasalahan nafkah karena harus ada lelaki yang berpikir tentang nafkahnya ya, dan lain-lain. Jadi intinya kita prihatin dari apa yang terjadi dalam berita atau informasi tersebut. Ya Ustaz, saya juga tadi pengen menanggapi jawaban Ustaz tentang alarm yang harus kita
harus kita bangun dalam diri. Ini kan wanita yang melakukan penipuan. Nah, sebagai korbannya sendiri, ini mungkin seharusnya punya insting ya, kalau misalnya diajak ketemuan, apalagi lokasinya bukan lokasi untuk pertemuan bisnis, tapi sebuah kamar hotel, mungkin harus sudah mencurigai hal ini ya. Atau mungkin justru korbannya sendiri yang mungkin punya pikiran lain, Ustaz. Ya ini walau alam bisawab ya, kita nggak mengetahui apa modus atau niat dibaliknya ya, tetapi intinya kita hanya bisa melihat ini kan sudah ada tuntunan. Agama itu kan tuntunannya bukan hanya responsif tetapi juga preventif. Jadi agama itu melarang kita untuk kemudian berkhalwat, untuk kemudian ikhtilaf kan. Artinya kalau bukan mahramnya kita nggak bisa begitu. Apalagi ini di satu tempat yang memang ini kamar hotel begitu ya, dan ini kan arahnya akan ke sana gitu. Nah ini seharusnya kalau orang-orang yang zikirnya kuat, yang kemudian memang menghindari dari hal-hal seperti itu, dia akan menolak ini. Tapi kalau mereka memang berkeinginan atau berniat atau memang mendekati hal-hal seperti zina, ya akhirnya ini yang terjadi gitu ya. Yang terjadi adalah bisa ditipu, bisa dibius, bisa kemudian diakali seperti itu gitu. Nah ini kan sebuah kesalahan yang bisa kemudian dihindari dari awalnya gitu. Intinya Ustaz. Ya, Ustaz, lalu ini kan penipuan, ada ungkapan bahwa penipuan ini adalah pangkal dari segala dosa. Sebenarnya apa sih Ustaz maksud dari ungkapan ini? Sebetulnya bukan pangkal dari segala dosa ya. Jadi kalau misalnya ibunya dosa itu kan khomer, jadi ketika seseorang itu di dalam keadaan tidak sadar, nah itu baru pangkal dari awal dari semuanya. Tetapi yang namanya penipuan itu, ini tentu sesuatu perilaku yang kemudian masuk ke dalam kategori yang paling dimurkai Allah, karena apa? Dia termasuk orang-orang yang munafik ya. Jadi jika dia berkata bohong, jika dia berjanji ingkar, dia diberi amanah khianat, ini kan permasalahannya masuk ke dalam ciri-ciri orang munafik. Nah, ciri-ciri orang munafik ini yang kemudian orang-orang tersebut ditaruh atau disimpan nantinya dimasukkan ke dalam neraka yang di dasar neraka, kerak nerakanya. Nah, jadi ini mencontohkan bahwa mengilustrasikan bahwa betapa Allah sangat murka terhadap orang-orang seperti ini gitu. Nah, penipuan ini kan salah satu perilaku yang mirip dengan yang tadi. Ya, ketika orang ingin mendapatkan keuntungan tapi dengan cara yang menipu. Jadi kan kecurangan akhirnya. Wailulil mutaffifin gitu ya. Kalau yang tadi kemunafikan, kalau yang ini mungkin lebih ke dalam keuntungan dan lain-lain, kecurangan. Wailulil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Nah, jadi sama saja kalau Allah yang bilang celaka, itu artinya dengan segala kekuasaannya, dengan segala keagungannya, itu ketika Allah menegur dengan kata celaka itu sudah sangat warning yang sangat berbahaya begitu ya, karena celaka kamu gitu ya. Kalau misalnya anak kecil yang ngomong celaka kan dia apa yang bisa dilakukan oleh dia kan itu. Kalau seorang petinju ngomong celaka, dia bisa meninju kita sampai kemudian pingsan. Kalau seorang jenderal ngomong celaka kamu, kalau seorang presiden ngomong celaka, nah kalau ini Allah yang menyebutkan celaka, wailul lil mutaffifin, nah, artinya celaka orang yang curang. Artinya betul-betul teguran yang keras, yang kalau seandainya kekuasaannya digunakan oleh Allah, tentulah kemudian manusia itu akan menjadi manusia yang paling atau sangat merugi. Baik, terima kasih Ustaz.